menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saya masih ingat betul saat Anies janji pada waktu kampanye di Pilgub DKI Jakarta pada waktu itu, yaitu menolak reklamasi. Nah, tetapi apa yang terjadi? Pada waktu kemarin Anies meresmikan nama-nama jalan di Pulau Reklamasi. Bahkan banyak yang kecewa ketika Gubernur Anies Baswedan tetap meneruskan reklamasi di Jakarta. Bahkan juga pada waktu itu relawan dari Anies Baswedan juga menyatakan kecewa karena menurutnya Anies Baswedan itu menjadi gubernur gara-gara menolak keras rencana reklamasi. Nah, tetapi apa boleh buat? Sekarang reklamasi tetap berjalan dan bahkan Anies Baswedan meresmikan nama jalan-jalan dan juga jembatan. Ya memang janji tinggallah janji. Bahkan juga banyak janji-janji Anies yang tidak terrealisasi. Contoh seperti OKOC, DP rumah 0%, dan masih banyak program-program andalan yang belum terrealisasikan hingga saat ini. Bahkan Ahok pun pada waktu itu mengaku heran mengapa menolak di reklamasi Teluk Jakarta, tetapi memberikan izin reklamasi untuk Ancol. Nah, itu juga belum mengetahui dasar pemikiran dari Anies Baswedan. Ya, semoga saja besok untuk mengganti Anies Baswedan benar-benar janji-janji kampanye pada waktu Pilgub 2024 bisa direalisasikan janjinya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Cie, ketahuan, diam-diam Anies resmikan jalan di tempat Pulau Reklamasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan sejumlah nama jalan hingga jembatan di Pulau Reklamasi. Anies mengatakan penetapan nama jalan itu telah melibatkan masyarakat melalui sayembara. Peresmian itu dilakukan pada Senin 21 Februari 2022 kemarin. Selain nama jalan dan jembatan, Anies meresmikan bundaran hingga alun-alun di Pantai Kita dan Pantai Maju. Dalam acara peresmian turut hadir Direktur Utama Jakarta Experience Board Novita Dewi, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana hingga Dirut Jakpro Widi Asmasto. Sore ini kita meresmikan nama untuk jalan, jembatan, taman, bundaran di kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju. Ini menandai nomor 1 kolaborasi, kata Anies Baswedan dalam sambutannya pada Senin 21 Februari. Peresmian ini dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta menggelar sayembara penamaan jalan di Pantai Kita dan Pantai Maju. Berikut itu nama jalan dan jembatan yang telah diresmikan di Pulau Reklamasi tersebut. Nama jalan: 1 Jalan Pejapi, 2 Jalan Akasia, 2 Jalan Warakas, 4 Jalan Kandeka, 5 Jalan Biendara. Nama jembatan: 1 Jembatan Linggi, 2 Jembatan Tataban, 3 Jembatan Baruyungan. Anies juga meresmikan bundaran, yakni Bundaran Hariteria. Anies kemudian menyinggung peran serta masyarakat dalam program tersebut. Dia berharap fasilitas yang baru saja diresmikan itu dalam pemberian manfaat kepada warga. Ikhtiar pemerintah Jakarta bukan saja dikerjakan oleh pemerintah, tapi dikerjakan bersama sehingga ketika kita mau menetapkan penamaan jalan yang akan menjadi jalan umum, maka itu dengan melibatkan masyarakat, ujar Anies. Ini adalah satu program di mana ruang publik akan terus kita dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kita berharap dengan adanya penamaan baru ini, dengan adanya keterbukaan, maka seluruh masyarakat nantinya bisa menikmati kawasan sekitar pantai, ruang publik yang bisa digunakan pejalan kaki ataupun pesepeda dan kegiatan lainnya, sambungnya. Bahkan juga diketahui pada waktu itu relawan pendukung Anies Baswedan saat Pilgub DKI 2017 kecewa terhadap jagoan mereka yang kini sudah menjadi gubernur. Pangkal masalahnya adalah izin reklamasi perluasan Ancol yang diterbitkan oleh Anies. Relawan tergabung dalam jaringan warga Jawara, Forum Lintas Masyarakat Jakarta Utara, dan Forum Komunikasi Nelayan Jakarta menolak adanya Pergub nomor 237 tahun 2020 terkait izin perluasan kawasan reklamasi Dufan seluas 35 hektar dan kawasan reklamasi rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 hektar. Relawan menilai Anies telah melanggar janji kampanye pada Pilkada 2017 silam. Sewaktu Pilkada 2017, para relawan memutuskan untuk mendukung Anies lantaran hanya paslon Anies Sandi yang menolak adanya reklamasi. Kemudian, relawan menilai bahwa penolakan itulah yang membuatnya menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini adalah penyelewengan dari satu janji kampanye, di mana janji kampanye itu bukan sembarangan. Menurut saya, ini adalah satu faktor yang membedakan antara sosok Anies dengan persaingan politik saat itu. Yang satu mendukung reklamasi, yang satu menolak reklamasi.
Itu yang membuat Anies jadi Pak Gubernur. Ini Pak Gubernur harus ingat, penolakan reklamasi itulah yang membuat dia jadi gubernur. Nah sekarang dia langgar, kata Ketua Forum Lintas Masyarakat Jakut, Sandi Suryadinata, di Pantai Karnaval Ancol pada Jakarta Utara pada Minggu 5 Juli 2020. Sandi menyesalkan keputusan Anies yang menyetujui adanya reklamasi kawasan Ancol. Ia menyinggung masa-masa dirinya dan para relawan turun langsung ke jalan ke lapangan untuk mendukung paslon Anies Sandi saat Pilkada 2017. Dengan ditandatanganinya keputusan Gubernur 237 ini kan satu hal yang sangat disesali, di mana kita berharap sosok Gubernur Anies Baswedan ini yang kita usung rame-rame dengan segenap upaya kita, uang kita sendiri ketika kampanye dan sebagaimana gak ada itu, kita minta sama tim kampanye tuh, kita adain acara sendiri, kawan-kawan dari berbagai simpul juga melakukan itu dengan harapan ada satu proses politik yang sehat di mana janji kampanye tersebut sesuatu yang sakral. Sama halnya dengan Sandi, koordinator relawan Jawa Rasani A. Irsan juga kecewa. Sebelum Kepgub ini terbit, dia menyebut sosok Anies merupakan idola dari para relawan. Kami setiap hari berjalan, kita roadshow, kita keliling kampung agar beliau bisa menang di Pilkada DKI. Dan alhamdulillah beliau menang, dan sampai sebelum Kepgub 237 ini ada kami masih memegang erat, memegang teguh bahwa Pak Anies ini merupakan idola kami, ikon kami yang akan kita jaga sampai masa jabatannya berakhir, ungkap Sani. Bahkan juga diketahui pegiat media sosial Kusnul merespon keras ekonsistensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dulu saat kampanye maju sebagai orang nomor 1 DKI bersama Sandiaga Uno. Anies begitu tegas menolak reklamasi. Kenyataannya, saat ini Anies justru mendukung reklamasi. Inkonsistensi ini dikritik Kusnul menyusul langkah Anies meresmikan nama jalan di Pantai Kita dan Pantai Maju, Jakarta Utara pada Senin 21 Februari. Sebelumnya, Anies juga menerbitkan keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Ancol, termasuk penerbitan IMP untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D, hasil reklamasi yang sempat disegel di awal masa kepemimpinannya. Selain itu, ada 311 rumah kantor dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau yang sama. Orang yang keras menolak reklamasi sekarang sedang meresmikan nama jalan di pulau reklamasi. Fir'aun aja tidak akan sanggup jadi orang semunafik ini, sindir Kusnul lewat cuitan di Twitter. Dilansir pada Selasa 22 Februari. Bahkan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang akrab disapa Ahok mengaku heran dengan kebijakan Anies Baswedan yang menolak reklamasi Teluk Jakarta, tapi mengizinkan perluasan daratan dengan cara yang sama di Ancol, Jakarta Utara. Reklamasi pulau ditolak tetapi reklamasi pantai perluasan dari daratan diizinkan, kata Ahok melalui pesan singkatnya pada Jumat 10 Juli 2020 tentang reklamasi Ancol yang kian pelik. Saya nggak paham. Reklamasi Ancol tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi Dufan seluas sekitar 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektar. Surat ini ditekan Gubernur DKI Anies Baswedan pada tanggal 24 Februari 2020. Ahok yang kini Komisaris Utama Pertamina itu menuturkan kajian analisis dampak lingkungan reklamasi masyarakat dan regulasi jarak 300 meter dari pulau utama dengan pulau buatan yang akan dibentuk. Ahok masih belum tahu dasar Anies Baswedan melakukan reklamasi dengan cara meluaskan daratan yang dulunya direncanakan pembangunan pulau reklamasi L dan K.